Untuk slide pertama ini kita akan bahas bagaimana suku bunga domestik ini akan sama dengan suku bunga dunia. Tingkat pengembalian yang tinggi akan menarik dana dari seluruh dunia sehingga mendorong tingkat suku bunga dari negara lain itu kembali turun. Kemudian jika tingkat suku bunga berada di bawah tingkat suku bunga dunia, penduduk dalam negeri itu akan meminjam uang ke luar negeri untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga akan mendorong kembali tingkat suku bunga dalam suatu negara tersebut. Sehingga pada akhirnya inti dari ini adalah tingkat bunga dalam negeri itu akan sama dengan tingkat bunga dunia. Kemudian pada slide kedua itu ada dua alasan mengapa suku bunga itu berbeda antara negara. Yang pertama itu ada counter risk atau risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah luar negeri atau memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan luar negeri misalnya, mereka cukup yakin bahwa pinjaman tersebut itu akan dibayar kembali beserta bunganya. Kemudian sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang misalnya, terdapat ketakutan yang masuk akal bahwa gejolak politik dapat mengakibatkan gagal bayar pinjaman. Pinjaman di negara-negara tersebut seringkali harus membayar lebih tinggi suku bunga untuk memberi kompensasi pada pinjaman atau risiko ini. Kemudian yang kedua itu ada exchange rate expectation atau ekspektasi nilai tukar. Misalnya orang memperkirakan nilai rupiah Indonesia itu akan turun dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Kemudian pinjaman yang diberikan dalam rupiah ini akan dilunasi dalam mata uang yang nilainya itu lebih rendah dibandingkan pinjaman yang diberikan dalam dolar. Untuk mengkompensasi perkiraan jatuhnya mata uang rupiah, suku bunga rupiah itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga Amerika Serikat contohnya. Sekarang kita masuk pada slide ketiga, yaitu bagaimana cara kita untuk memodifikasi model Fleming. Caranya tinggal kita tambahkan saja theta di situ. Diferensiasi model Fleming ini itu untuk memasukkan perbedaan suku bunga dalam model Fleming. Di sini kita berasumsi bahwa tingkat suku bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita ditentukan oleh suku bunga dunia ditambahkan premi risiko, yaitu theta tadi. Kemudian premi risiko ini ditentukan oleh persepsi risiko politik di dalam memberikan pinjaman di suatu negara dan perkiraan perubahan tingkat bunga real. Kemudian kita akan mengambil premi risiko ini sebagai ditentukan secara eksogen. Kemudian untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko, kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan dan nilai tukar yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Sekarang anggaplah gejolak politik menyebabkan premi risiko suatu negara meningkat. Dampak langsungnya adalah kenaikan suku bunga dalam negeri atau suku bunga yang lebih tinggi mempunyai dua dampak. Yang pertama itu kurva IS akan bergeser ke kiri. Kenapa? Karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi. Kemudian yang kedua itu kurva LM pun akan bergeser ke kanan karena
Semakin tinggi tingkat bunga, maka akan semakin berkurang permintaan uang. Dalam hal ini memungkinkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi untuk jumlah uang beredar tertentu. Kedua pergeseran ini menyebabkan pendapatan meningkat dan dengan demikian menekan keseimbangan nilai tukar di pasar dunia. Implikasi penting atau ekspektasi terhadap nilai tukar sebagian terpenuhi dengan sendirinya. Misalnya, orang-orang mulai percaya bahwa rupiah Indonesia tidak akan bernilai di masa depan. Investor akan menempatkan premi risiko yang lebih besar pada aset rupiah. Ini ekspektasi akan menaikkan suku bunga Indonesia dan akan menurunkan nilai rupiah Indonesia. Kemudian dengan demikian ekspektasi bahwa suatu mata uang akan melemah nilai di masa depan menyebabkan kehilangan nilai saat ini. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu peningkatan premi risiko. Dari kurva tersebut, peningkatan premi risiko yang terkaitan dengan suatu negara akan menaikkan tingkat suku bunganya. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi investasi, kurva IS akan bergeser ke kiri karena hal ini juga mengurangi permintaan uang. Sedangkan kurva LM akan bergeser ke kanan karena pendapatan meningkat dan nilai tukar terdepresiasi. Ada 3 alasan mengapa dalam praktiknya peningkatan pendapatan seperti itu tidak akan terjadi. Yang pertama itu adalah bank sentral mungkin ingin menghindari depresiasi besar pada mata uang domestik, dan oleh karena itu mungkin meresponnya dengan mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian yang kedua itu depresiasi mata uang dalam negeri dapat secara tiba-tiba menaikkan harga barang-barang dalam negeri sehingga menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu ketika suatu peristiwa meningkatkan premi risiko negara nol, penduduk negara tersebut mungkin merespon peristiwa yang sama dengan meningkatkan permintaan mereka terhadap uang atau untuk mendapatkan dan tingkat suku bunga tertentu, karena uang sering kali merupakan aset paling aman yang ada. Ketiga perubahan ini cenderung menggeser kurva LM ke kiri sehingga mengurangi jatuhnya nilai tukar, namun juga cenderung menekan pendapatan.